Ya, yang pertama yaitu kita mengcopy data dari Excel dan dipindahkan ke Stata. Kita buka data editor, lalu paste. Pilih the first row as variable names. Setelah itu timbul datanya. Habis itu kita agar dapat dikelola, kita akan membuat tabel tahun yang agar bisa dihitung. Lalu ketik di komen generate tahun sama dengan OBS. Lalu buka lagi kembali data editor. Nah, di sini tampil tahunnya, lalu ubah formatnya ke bentuk annual atau years. Lalu oke. Setelah itu kita akan men-set datanya agar dapat dikelola. Ke menu statistik, lalu ke time series, pilih setup and utilities, declare dataset. Time variable-nya pilih tahun, lalu tahunnya pilih yearly. Lalu di sini kita submit. Nah, di sini data tahun sudah terset. Setelah itu buka lagi statistik, pilih time series, untuk mengetesnya apakah bisa dikelola atau tidak. Pilih argumen, pilih variabel infrared, lalu pilih include trend untuk mengujinya, dan display regression table. Setelah itu kita submit. Ya, di sini timbul data-datanya setelah kita kelola. Ini adalah hasil dari tahun yang infrared yang telah kita uji. Setelah itu untuk mengetes data selanjutnya, kita klik clear di kolom komen. Setelah itu kita pilih copy data dari Excel kita lagi. Setelah itu copy di data editor. Nah, ini filenya bukan berupa numerik karena di Stata hanya dapat mengelola data yang numerik. Lalu kita create new variable, pilih nama variabelnya kuartal. Setelah itu pilih create, kita pilih function, lalu pilih date and time. Setelah itu pilih yang quarterly. Nah, lalu rumusnya masukkan sesuai dengan data kita. Di sini saya masukkan OBS, spasi, ketik 2 atas, YQ, lalu ketik 2 atas, lalu submit. Ya, di sini timbul data kuartal kita. Setelah itu data kuartalnya diubah formatnya menjadi quarterly, lalu oke. Nah, di sini formatnya sudah menjadi kuartal dan datanya sudah menjadi numerik.
lalu kita akan set datanya, declare time variabelnya, pilih kuartal, lalu pilih quarterly dan kita submit. Oke, ya di sini data kuartal sudah terset. Setelah itu kita klikkan lagi datanya, lalu kita pindah kepada data yang selanjutnya, yaitu data panel. Lalu kita paste ke data editor. Nah, ini dia ya, yang di sini ada country-nya ya, dari negara A, B, C, dan D. Setelah itu kita coba yang untuk data panel ada di menu longitudinal, pilih declare. Setelah itu kita pilih infrared, lalu kita coba untuk mengetesnya, yaitu kita masuk ke menu linear model, pilih unread, lalu pilih yang independent variabelnya, kita pilih infrared. Setelah itu kita submit. Ya, di sini tidak bisa dikelola datanya. Agar dapat bisa dikelola, kita harus melakukan generate di kolom komen tahun sama dengan OBS seperti yang tadi. Lalu muncul data tahun di sini. Kita ubah ke format annual year agar dapat bisa dihitung. Setelah itu generate lagi di kolom komen CS sama dengan titik. Kita karena untuk menentukan country-nya di sini kita harus tambah titik dulu. Untuk kolom komennya kita bikin variabel tambahan yaitu CS. Setelah itu agar di sini country-nya bisa dihitung, kita tambahkan ke CS dengan cara kita klik di kolom komen yaitu replace CS sama dengan 1 karena tergantung variabelnya, if country sama dengan A, dia negara misalnya CS1 sama dengan negara A. Begitu juga selanjutnya yaitu CS2 sama dengan negara B. Di sini kita tinggal copy paste di kolom komen dan ubah CS dan country-nya sesuai dengan yang tadi saya sebutkan. Ya, di sini copy satu persatu. Ya, di sini tinggal yang replace lagi sekali lagi CS4 untuk negara D. Lalu di sini sudah saya replace untuk keempat negara. Di sini sudah tersetting yaitu 1 2 3 4 di kolom CS. Lalu kita
setting lagi agar dia sesuai dengan country-nya, yaitu pilih ke menu statistik, pilih yang longitudinal panel data, setup dulu datanya agar bisa dihitung. Pilih panel ID-nya, kita pilih CS, lalu temporable-nya kita checklist, lalu pilih yang tahun, lalu pilih yang yearly. Setelah itu kita submit, ya data sudah terset, dan kita cek ke kolom CS yang berada di data editor. Nah, di sini sudah berurutan, yaitu negara A untuk CS1, negara B untuk CS2, negara C untuk CS3, dan negara D untuk CS4. Setelah itu kita coba untuk mengetesnya, mengujinya, yaitu pilih linear regression, dependent variable pilih unread, dan independent pilih variabel independennya pilih infrared. Nah, di sini data yang kita sudah set tadi dapat dihitung, dapat diuji. Saat itu untuk menguji data selanjutnya, kita clear lagi dan kita copy lagi di sini, ya, dari Excel kita pilih, kita copy. Setelah itu kita pastekan di data editor. Di sini kita lihat, lalu kita coba untuk mengetesnya, linear regression. Setelah itu dependent variable yang pilih unread. Setelah itu independent variabelnya pilih infrared, beacon, dan GDP sesuai tabel yang data yang kita punya. Lalu kita submit. Ya, ini di sini regresi data panel dari unread, infrared, beacon, dan GDP sudah muncul hasilnya dari uji linear regresinya. Setelah itu kita buka do file editor, kita catat agar tidak lupa di sini data yang telah kita uji tadi. Yang pertama yaitu regresi cross section. Ini adalah cara-cara mengisi datanya dari model data juga kan. Lalu ini pilih ini copy ini yang telah kita uji tadi, lalu kita pastekan di file editor di sini. Ini termasuk yaitu regresi cross section. Ya, ini terdapat unread, infrared, beacon, dan GDP. Setelah itu kita coba untuk mengujinya dengan spesifikasi yang ini yang ada di sini, test for heteroscedastically. Kita pilih yang Bruce Bagan, ya di sini dapat muncul chi-square-nya yaitu 6,3 dan problematikanya lebih besar daripada chi-square sama dengan 0,0119. Setelah itu kita pilih dengan yang NR kuadrat version of the score test. Yang ini kita submit. Ya, di sini dapat diuji dengan Bruce Bagan, chi-square-nya dengan chi-square 4,89 dan probe-nya lebih besar daripada chi-square-nya dengan 0,0270. Lalu setelah itu kita uji yang terakhir ini F statistik. Uji F. Ya, di sini uji F-nya pun bisa juga terdapat yaitu 5,83 dan probe-nya lebih besar dari F sama dengan 0,0267. Setelah itu kita coba dengan
Nah, di sini kita sudah menguji hetero. Kita catat di sini ya. Kita pastikan apa saja yang telah kita uji tadi. Kita blok ini, kita pastikan di copy, lalu pastikan di file editor sini agar kita tahu ya. Setelah itu kita buka statistik lagi, lihat linear model and relate. Kita coba uji spesifikasinya. Kita coba untuk uji yang, karena ini data panel, apakah bisa untuk diuji fifth-nya. Coba kita lihat, kita uji fifth, apakah dia bisa, kita submit. Nah, ternyata di sini data fifth-nya bisa diuji dengan data panel. Uji fifth-nya bisa diuji dengan data panel. Setelah itu kita coba yang dengan yang Bruce Godfrey. Yang ini sebenarnya untuk khusus time series only. Apakah kita bisa mengetesnya dengan data panel? Kita coba submit. Coba. Ya, ternyata tidak bisa karena ini yang digunakan adalah data panel bukan data time series. Coba kita dengan Darwin, tes Darwin, apakah juga tidak bisa? Ya, tidak bisa. Setelah itu coba dengan Darwin Watson, apakah dia tidak bisa juga? Ya, tidak bisa. Berarti data panel tidak bisa diuji dengan time series, uji time series. Lalu kita mencobanya untuk mencatatnya di sini, yaitu uji regresi time series. Nah, kita mencoba agar dapat diuji dengan time series, kita ubah datanya menjadi data time series terlebih dahulu. Yang pertama, kita generate, kita tambahkan tahun, kolom tahun dengan cara generate tahun sama dengan OBS. Setelah itu kolom tahun pun sudah, variabel tahun sudah ada di sini di tabelnya. Lalu kita format ke annual years, format annual years. Oke. Setelah itu kita coba untuk set datanya, set data tahunnya, pilih yang tahun, lalu pilih yang yearly, bisa diolah nantinya, submit. Ya, di sini data tahun sudah terset, variabel tahun sudah terset. Selanjutnya kita masukkan cara-cara yang tadi itu ke dalam file editor regresi time series. Nah, ini cara-cara untuk menjadikan sebuah data menjadi data time series. Ini adalah langkah-langkahnya. Setelah itu kita coba untuk mengujinya. Statistik, linear model, kita ke regressive diagnostic, spesifikasi, coba pilih dengan yang tadi yang kita coba uji dengan linear regresi terlebih dahulu. Nah, di sini linear regresinya dapat timbul sama dengan yang tadi di atas itu yang sudah kita coba. Dia sama, cuma sekarang data yang sekarang sudah kita setting. Di sini timbul. Setelah itu baru kita uji linear modelnya, regression diagnostic ke spesifikasi.
Coba pertama kita tes for heteroskedasticity. Kita coba dulu ke atau ke Bruce Sugar V aja dulu yang time series. Nah, di sini yang tadinya tidak bisa, di sini setelah kita ubah datanya timbul, bisa diuji. Setelah itu kita coba uji lagi di yang coba ke yang Darwin Watson. Nah, di sini yang time series only. Karena sudah kita ubah datanya menjadi time series, apakah bisa? Nah, di sini Darwin Watson statistik, nah, sudah muncul uji hasilnya. Kalau tadi kan tidak bisa karena tadi datanya masih data panel. Setelah itu kita uji yang selanjutnya, kita coba uji yang fifth-nya. Apakah tadi muncul? Yang tadi kan muncul, atau sekarang setelah kita ubah datanya muncul ya? Ternyata muncul. Ini dia hasilnya uji fifth. Start fifth. Setelah itu kita coba uji dengan yang test for heteroskedasticity dengan yang Bruce Vegan. Coba apakah masih tetap muncul setelah kita ubah datanya? Muncul di sini ya, dengan chi-square-nya sama dengan 6,33 dan probability-nya lebih besar daripada chi-square-nya. Lalu kita ubah ke nr square. Nah, di sini muncul yang namanya terdapat, bisa diolah juga ternyata ya. Coba setelah itu kita coba dengan yang fantastic ya. Di sini muncul juga, di sini muncul juga. Setelah itu kita tambahkan di sini di regresi time series yang telah kita uji tadi. Kita blok lagi urutan tadi itu, yang telah urutan uji-uji yang telah kita coba. Kita blok. Lalu kita pindahkan copy ke, kita pastekan ke file editor tadi ya. Di sini sudah ada cara uji-ujinya, sudah bisa semua berarti. Setelah itu kita clearkan di sini, datanya sudah clearkan. Kita berpindah ke data panel yang selanjutnya. Kita clearkan. Setelah itu buka Excelnya, copy lagi data yang dari Excelnya. Copy datanya dari Excel. Copy. Setelah itu kita pastikan di data editor seperti yang sebelumnya. Kita pastikan di sini. Nah, di sini sudah ada data-data panel yang terdiri country, Vicon, dan GDP. Lalu setelah itu kita bersama dengan data panel yang sebelumnya tadi, kita generate dulu sebelumnya dari file editor ini, generate langsung dengan OBS. Kita eksekusi, lalu dia sudah muncul datanya di variabel data editor tadi. Nah, di sini lihat sudah ada variabel tahun. Setelah itu kita pilih
data, create a new variable. Nah, kita ubah variable name-nya menjadi CS. Seperti data panel yang tadi, kita membuat variabel baru di sini. Nah, spesifikasinya 1 dan pilih if or in, pilih create, pilih variabelnya yang country, lalu rumusnya sama dengan 2 kali, ketik atas, dan A, country A. Nah, di sini sama seperti sebelumnya, spesifikasinya spesifikasi 1 sama dengan A, country A. Nah, di sini sudah tersusun kan yang A, CS-nya 1 pasti. Lalu kita pilih data, pilih create change data, kita pilih change content of variable. Nah, di sini variabelnya kita pilih yang CS. Lalu value-nya tadi kan sudah 1. Nah, ini 2 untuk negara B. Di sini pilih kita country sama dengan 2 dan country dengan negara B. Jadi selanjutnya value 3 untuk country B dan value 4 untuk country C. Nah, di sini sudah tertata kan. Jadi untuk negara country B untuk CS2 di sini juga ditambah lagi. Ya, di sini kita lihat variabel CS-nya sudah negara A, negara A untuk CS1, negara B untuk CS2, negara C untuk CS3, dan negara D untuk CS4. Setelah itu kita ubah format tahunnya menjadi annual years. Kita oke kan. Di sini sudah formatnya sudah kita ubah. Lalu setelah itu kita declare dulu, set datanya di longitudinal panel, kita set, pilih panel ID-nya pilih yang CS, time variable-nya pilih yang tahun, lalu pilih yearly, lalu kita submit. Nah, di sini data variabel CS dan tahun sudah terset. Setelah itu kita catat dulu di sini regresi panel. Setelah itu kita copy cara-cara gimana, apa saja yang telah kita lakukan sebelumnya tadi. Nah, ini dia. Kita copy, kita pastekan di file editor. Nah, di sini dia. Setelah itu berhubungan ini dengan data regresi panel, kita akan mencoba untuk mengujinya. Kita coba untuk mengujinya dengan linear model, linear regresi. Kita masuk ke ini, kita pilih dependent variabelnya unread, independent variabelnya kita pilih infrared, beacon, dan GDP. Kita pilih ini independent variabelnya. Setelah itu kita pilih model tipenya, yaitu fixed effect. Kita pilih ini, kita coba submit. Nah, di sini bisa, ternyata di sini timbul hasilnya. Sama dengan lebih besar dari F sama dengan 0,2550.
coba uji yang dengan linear model and spesifikasinya. Diagnostik spesifikasi, kita pilih yang tes hetero, pilih yang Bruce vegan, kita pilih ya, coba kita submit. Nah, tidak bisa. Dan kita coba yang NR2 nya, apakah bisa juga? Tidak bisa juga. Yang dan F statistiknya juga kita coba submit, tidak bisa. Berarti data panel tidak bisa diuji untuk data time series, uji time series. Nah, ini sini kita coba lagi yang Godfrey, tidak bisa. Dan yang Davin Watson juga kita submit, tidak bisa. Memang data panel tidak bisa diuji dengan uji time series. Di sini ya. Terima kasih untuk